Halo guys, jumpa lagi di Crispy Movie. Pada video kali ini kita akan membahas alur film yang berjudul Gunpowder Milkshake. Film ini menjelaskan tentang gadis muda yang dididik sebagai pembunuh bayaran. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa klik subscribe supaya Mimin rajin untuk upload video. Oke, langsung saja kita masuk ke jalan ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan seorang anak dan ibu yang berada di sebuah kafe sedang menikmati milkshake. Ibu dari Sam ini adalah seorang pembunuh assassin dan ia sedang diburu oleh gangster papan atas. Tak berselang lama, Sam yang sedang terduduk dihampiri seorang pria yang sedang mencari ibunya. Lalu tiba-tiba Scarlett muncul dan langsung menghabisi pria tersebut. Setelah membunuh, Scarlett langsung menghilang dan menitipkan Sam kepada temannya yang bernama Nathan. 15 tahun berlalu, ternyata Sam mengikuti jejak ibunya sebagai pembunuh bayaran. Sam melaporkan misi pertamanya sebagai pembunuh kepada pria kenalan ibunya yang bernama Nathan. Nathan ini adalah seorang kepala organisasi assassin. Nathan memiliki tugas baru, yaitu mengambil kembali uang yang dicuri dari organisasi. Lalu, Sam pergi perpustakaan dengan tujuan menukar senjata yang lebih canggih. Di perpustakaan ini sebenarnya mereka adalah teman ibu dari Sam saat menjadi assassin, sehingga mereka dengan senang hati membantu Sam. Peralatan seperti pisau dan kampak diganti oleh senjata yang lebih modern, dan tujuan selanjutnya Sam pergi ke hotel di tempat pencuri bersembunyi. Secara berhati-hati Sam masuk ke dalam kamar dan menemukan tas yang dicuri. Lalu tiba-tiba saja ponsel yang di sebelahnya berdering. Sam menyuruh si pencuri untuk diam, tapi si pencuri memaksakan diri untuk mengangkat telepon. Dan secara tidak sengaja pencuri itu tertembak. Ternyata telepon itu berasal dari komplotan yang menculik anak dari si pencuri. Sang pencuri mengaku bahwa ia terpaksa mencuri untuk menebus anaknya. Sam membawa si pencuri ke rumah sakit lalu pergi menemui komplotan penculik. Tugasnya untuk mengambil uang Sam abaikan demi menebus si anak. Nathan yang kesal pun mengirim pembunuh bayaran lainnya untuk menjemput Sam. Tak lama kemudian Sam datang ke tempat perjanjian. Komplotan penculik sudah mengawasi Sam melalui CCTV. Penculik pun menyuruh Sam untuk mengikuti instruksi selanjutnya, yakni meninggalkan barang bawaan dan mengganti baju yang ia kenakan dan pergi ke tempat perjanjian. Namun ketika hendak pergi ke tempat komplotan penculik, para pembunuh suruhan Nathan datang menghadang. Pertarungan sengit pun tak terhindarkan. Sam yang sudah terlatih sebagai pembunuh assassin dengan mudah mengalahkan mereka. Akhirnya Sam bertemu dengan komplotan penculik dan pertukaran pun dilakukan menggunakan troli belanja yang sudah disiapkan komplotan penculik. Para penculik langsung pergi begitu uang mereka terima. Namun karena serakah, para penculik justru membunuh dan pengkhianatan terjadi di antara mereka. Sam yang berniat untuk merebut kembali uang tebusan gagal dikarenakan uang tersebut hancur terkena granat dari salah satu penculik. Sam pun hanya bisa terdiam melihat kejadian tersebut. Lalu tiba-tiba Sam ditembak salah satu penculik. Tanpa basa-basi, Sam menghabisi nyawa si penculik. Kasus penculikan dapat terselesaikan dengan bayaran uang milik organisasi dari Nathan. Lalu si anak yang bernama Emily selanjutnya pergi ke rumah sakit untuk menemui sang ayah. Dan ternyata ayah Emily sudah tidak bernyawa. Sementara di ruangan sebelah, pembunuh assassin suruhan Nathan sudah berada di rumah sakit yang sama. Para assassin membayar dokter untuk membantu mereka melenyapkan Sam. Dengan dalih untuk menyembuhkan tangannya, Sam yang tertembak, dokter menyuntikkan cairan khusus yang efeknya membuat tangan Sam tidak bisa bergerak. Lalu Sam meminta bantuan Emily untuk memasangkan senjata di tangannya. Tanpa berlama-lama, Sam langsung menghabisi para pembunuh assassin tersebut. Setelah membasmi assassin suruhan Nathan, Sam menerima telepon dari Nathan. Lalu Sam mengutarakan kekecewaannya karena Nathan mengirim assassin. Tetapi Nathan justru lebih kecewa karena uang yang dicuri tidak bisa kembali. Kabar buruknya, Sam salah membunuh target ketika menjalankan misi yang kita lihat di awal film. Sam tidak sengaja membunuh seorang anak dari bos mafia paling berbahaya. Karena tidak ingin diincar oleh mafia tersebut, Nathan melimpahkan semua kesalahan kepada Sam dan memberitahu lokasi Sam pada para mafia. Nathan terpaksa berbuat seperti ini karena ada desakan dari atasannya. Padahal sesungguhnya Nathan ingin menjaga Sam karena Nathan berteman baik dengan ibunya Sam.
Setelah selesai rapat, para atasan pergi. Nathan memberikan sebuah alamat seseorang yang bisa membantunya. Karena tangannya belum pulih, Emily dipangku dan disuruh menyetir. Namun dalam perjalanan, para mafia itu mencegat mereka. Para mafia tersebut menembaki Sam tanpa ampun. Sam dan Emily pun berhasil menyingkirkan mafia. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan ke alamat yang diberikan Nathan. Ternyata alamat tersebut merupakan alamat dari ibunya Sam yang menghilang selama 15 tahun. Lalu ibunya Sam bercerita tentang masalah yang mereka hadapi masing-masing, termasuk alasan kenapa sang ibu menjauh dari Sam. Sang ibu sebenarnya terpaksa menjadi assassin untuk membalaskan dendam pada pembunuh ayahnya Sam. Akibatnya, sang ibu menjadi buronan para penjahat. Pembicaraan mereka berhenti karena para mafia mulai mendekat. Ketika mereka hendak melarikan diri, dari para mafia sudah muncul. Mereka pun mencari jalan lain. Akhirnya mereka sampai keluar gedung. Beruntung tempat mereka sekarang dekat dengan perpustakaan komplotan sang ibu. Tanpa berlama-lama mereka langsung menuju ke sana. Melihat temannya yang menghilang muncul kembali, para mantan assassin pun kembali membantu Sam dan ibunya. Namun daripada melawan para mafia, Sam meminta kepada yang lain untuk kabur. Sedangkan Sam akan menahan mereka karena Sam merasa bersalah telah melibatkan orang-orang dalam bahaya. Padahal yang diincar para mafia adalah Sam seorang diri. Tak lama kemudian pertarungan antara assassin dan mafia dimulai. Sam mencoba mengalahkan para mafia dengan skill terbaik yang dia miliki. Saling tembak-menembak pun tak terhindarkan. Rupanya Sam tidak bisa menghadapi para mafia sendirian. Sang ibu pun kembali untuk menyelamatkan Sam. Namun baru sebentar saja mereka merasa aman, gerombolan mafia kembali menyerang perpustakaan. Rupanya Sam dan sang ibu tidak sendirian. Para sahabat dari ibu Sam pun kembali membantu mereka. Dengan perpindahannya, mereka bertempur di seluruh penjuru perpustakaan pun terjadi. Semua mafia yang datang berhasil dikalahkan kecuali satu orang yang melawan salah satu teman ibunya menggunakan mesin gun. Di akhir pertempuran malam ini adalah Emily yang kembali diculik dan meninggalnya salah satu sahabat dari ibunya Sam. Di tengah suasana berkabung, Sam menerima telepon dari bos mafia untuk bertemu dengan dirinya. Supaya Emily yang diculik bisa selamat, Sam membuat perjanjian dengan si bos, yakni ia akan menyerahkan diri asalkan Emily dan para sahabat sang ibu lolos dari kejaran mafia. Ia kemudian mendekat ke meja bos mafia dengan pasrah menyerahkan dirinya. Namun tiba-tiba seorang pelayan menghampiri mereka yang ternyata sang ibu dan para sahabat bersenjata lengkap menolong Sam. Dan Sam berhasil diselamatkan. Mereka berdua pun pergi, sedangkan kondisi di dalam kafe diambil alih oleh ibu dan para sahabat. Terjadilah adegan pertarungan sengit antara mafia dan para mantan assassin. Satu persatu para mafia tumbang tanpa tersisa sedikit pun. Beberapa hari kemudian, Sam meminta maaf dan menceritakan kebenaran tentang tewasnya ayah Emily. Tentang dirinya setelah membunuh ayah dari Emily yang dikirim oleh organisasi assassin. Lalu mereka mencoba menjebak Nathan. Nathan yang keluar dari rumahnya langsung dibidik oleh Sam. Sam menyuruhnya untuk berhenti mengejar mereka dan orang-orang terdekatnya. Film pun ditutup dengan kelompoknya Sam yang berakhir hidup dengan bebas. Tamat. Ending yang sangat membahagiakan, bukan? Kalau kalian suka dengan alur film cerita ini, jangan lupa subscribe ya guys. Jika ada saran rekomendasi film, silahkan tulis di kolom komentar. Oke, sampai sini dulu. Mimin ucapkan terima kasih. Bye-bye.